Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Adventure Official. Saya sekarang udah di tempat ya, mau menuju ke Sumur Tua ya, dengan cerita-cerita masyarakat ya. Ini saya udah ke lokasi nih, jalan udah rusak juga ya, udah dicor, udah rusak ya. Ini saya untuk bukan mengungkap ya, nyari informasi ya, cerita Sumur Tua di sini ya. Nah, di sini pemirsa ya, Sumur Tuanya. Nah, ini konon katanya cerita-cerita masyarakat, ada penampakan ya. Sini ya udah nggak dipakai, kayaknya udah lama banget nih Sumur Tua. Kebetulan saya ditemanin di sini dengan Pak Ustadz ya, Ustadz Nanang ya, untuk deteksi ya di sini. Dari sini juga kita dari warga, tanya ke warga setempat untuk uji nyali ya. Oke. Nah, di sini di bawah Sumur Tua ya, ada pohon ya, di bawah pohon rambutan nih, gelap ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya dalam adventure ini dengan episode perjalanan misteri ya. Oke, kita berbincang-bincang dulu dengan warga setempat ya, yang bersiap dengan uji nyali di Sumur Tua ini ya. Udah lama banget nih, banyak rumput-rumput. Wah, ini kayaknya ada ya, banyak penampakan ya, atau gimana ya. Oke, kita berbincang-bincang dulu dengan Kang Ustadz Nanang ya. Oke, selamat malam. Sekarang kita berbincang-bincang dengan Pak Ustadz ya, dengan tentang cerita Sumur Tua ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak Ustadz ya, mengganggu. Saya tadi udah lihat-lihat lokasi tentang cerita Sumur Tua ya, tentang apa, cerita-cerita mistis dari masyarakat itu banyak penampakan, apa benar Pak Ustadz? Jadi kalau menurut saya perihal Sumur Tua itu ya karena umur saja, mungkin karena saking umurnya lama, waktu dibuatnya juga mungkin pas mereka itu masih kecil, sekarang dewasa, jadi seolah memang sumur itu tua. Ditambah lagi sumur itu memang sudah nggak terpakai. Saya juga nggak tahu nih sumur itu tadinya bagaimana gitu. Jadi lebih enaknya kita tanya dulu saja ke warga. Warga, gitu, oke. ya. Perihal sumur itu tadinya apakah memang sumur ataukah cuma hanya tadinya lubang sampah terus ditutup gitu. Jadi kalau nanya ke warga kan lebih enak. Oke. Kita ngobrol sama warga ya. Kebetulan di sini ada warga Pak Ustadz ya. Ini dengan Kang Dodi ya. Ya. Assalamualaikum Kang Dodi. Saya barusan udah lihat-lihat ya tentang Sumur Tua ya. Ya, di situ tentang cerita warga ya. Kang Dodi kebetulan warga sini Kang ya. Ini gimana Kang ceritanya itu Kang? Jadi sumur tersebut sudah lama sekali, ada puluhan tahun. Mungkin zaman kakek nenek buyut saya sudah ada. Jadi memang itu dulunya kan sawah, nah, terus ada pemukiman, kemudian dibangun sumur itu kayak gitu. Jadi itu ya dipakai lagi atau gimana? Ya sudah nggak dipakai sih, karena kadang-kadang kemunculan yang sering mengganggu warga atau gimana seperti itu. Seperti kadang ada keris terbang atau gimana gitu. Oh, nah, gitu Pak Ustadz, penjelasan dari warga apakah itu menurut pendeteksian Kang Ustadz apakah benar gitu gimana? Ya kita belum tahu, saya juga belum tahu di situ ya Sumur Tua itu kayak apa.
Tapi kalau memang dari namanya saja kan sudah tua. Jadi bahwa kalau bagi anak kecil sumur itu tua. Gitu. Mungkin kalau bagi kita mungkin seumuran lah, karena saya juga umur sudah mulai kepala 5, jadi sumur itu bahkan lebih tua dari saya. Dan memang waktu itu katanya sumur itu kan terpakai. Nah, karena tadinya sawah, terus kemajuan wilayah jadi pemukiman, sumur itu lambat laun tidak terpakai dan mungkin dikasih puing-puing atau sampah dan lain sebagainya. Nah, untuk mengamankan sumur itu oleh warga setempat ditutup, sehingga sumur itu jadinya ya tidak terpakai. Kita tahu sendiri kalau setiap barang yang tidak terpakai, apalagi ada wujud ruang seperti itu, biasanya para makhluk gaib itu senang di situ. Jangan kan sumur, rumah juga begitu. Jadi rumah memang kalau lama nggak dihuni oleh manusia, lambat laun ya akan diisi oleh mereka itu, dalam hal ini makhluk gaib. Kalau tentang hal makhluk gaibnya itu sendiri ya kita nggak tahu ya, tapi mungkin itu karena memang sifatnya sudah tua, yang namanya anak kecil apalagi tadi gelap kan, jadi jangankan orang kecil, kita juga kalau lewat pasti kaget lah ya kalau ada pas bangkong lewat kena sinar bulan, kayaknya seperti ada yang terbang. Terus ada ini yang serangga-serangga kecil atau walang-walang yang itu loncat dari satu pohon ke pohon lain, dikiranya karena bayangannya besar, dikiranya ada apa gitu. Ya jadi seperti itu, saya kira soal sumur tua tentang hal ini, kalau wujud sumurnya mungkin memang sudah tua. Kalau hal-hal yang berbau mistik seperti itu ya sepertinya memang kita ini makhluk di bumi itu selalu berdampingan antara makhluk yang gaib sama yang tidak gaib, dalam hal ini manusia. Nah, penciptaan kita dengan mereka yang gaib yang tidak terlihat itu, Allah berfirman kan katanya tidak serta-merta aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Nah, sementara kejadian manusia kenapa bisa ada di alam dunia itu kan lantaran dulu pernah ada crash antara wujud manusia itu yang diwakili oleh Nabiullah Adam sama Ummina Hawa itu dulu waktu di surganya, dengan bangsa jin atau bangsa syaitan. Karena sesuatu hal yang memang sudah terjadi, manusia Nabiullah Adam dan Ummi Hawa diturunkan ke bumi, sementara para jin dan setan ditaruh di dalam neraka katanya. Tapi karena bukan ketidakmauan ya, mungkin dendam para setan itu, sehingga dengan serta-merta dia berkeinginan, awas kamu manusia ya, suatu saat nanti katanya, saya tidak akan pernah melepaskanmu untuk saya ganggu. Bahkan itu permintaan jin sendiri terhadap kepada Allah, bahwa dia minta berumur panjang, dia minta dikasih keilmuan yang memadai. Bahkan yang ketiga itu yang lebih parah itu, dia akan menyeret anak cucu Adam ke dalam neraka. Bayangkan, menyeret ditarik gitu ya, dalam arti ini dengan cara menggoda. Jadi kemungkinan cara mereka itu menggoda ya Pak siapa? Dodi. Pak Edi itu ya mungkin ya. Jadi setan itu akan menggoda manusia dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai dari arah manapun, dari titik-titik lengah manusia, bahkan dengan kalimat yang membuat kita was-was saja itu juga sudah merupakan suatu cara dia untuk menggoda manusia. Jadi mungkin pada dasarnya kalau hal-hal semacam itu memang perlu dilihat apakah betul adanya bahwa sumur itu bisa seperti yang tadi diciptakan, atau hanya sebatas mitos atau rasa ketakutan warga. Jadi dia bercerita dia menggoda dengan cara seperti itu, dengan cara apa dan lain sebagainya, dari mulai penciptaan awalnya sampai nanti di yaumil akhir juga yang kiamat, ya dia akan seperti itu, selalu menggoda manusia. Jadi begitu ya. Jadi kalau memang nanti untuk lebih tahu tentang sumur yang sesungguhnya, mungkin Pak
jadi ya bisa melihat dia gimana sih itu wujud sumurnya. Jadi biar tahu bahwa oh sumurnya cuma sumur tua, memang cuma nggak dipakai hanya untuk timbunan sampah, atau hanya untuk buang-buang puing warga setempat kalau memang ada puing yang tidak terpakai atau habis bangun rumah dan lain sebagainya. Karena memang dulunya tanah ini dalam ini, ya dari sini ke situ aja udah kelihatan tinggi sana itu. Jadi mungkin karena tadinya sawah banyak orang ngaruh sehingga lupa kalau tadinya di situ ada sumur, ya sumurnya pendek, ya dulunya pendek ya sumurnya pendek, terus karena takut nanti kejeblos terus dikasih bis itu biar tahu bahwa ini sumur, hanya sebatas penghalang. Karena memang juga ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa sumur itu kalau sudah tergali nggak boleh diuruk lagi gitu katanya. Itu hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang hal sumur tua yang katanya ada unsur-unsur seperti itu yang terus terbang, atau ada unsur suara-suara yang gaib, itu wajar, namanya juga sumur tua. Jadi gimana? Ya betul yang kata Bapak benar, memang adanya seperti itu. Jadi kalau untuk unsur gaibnya sih saya kira perlu mereka yang lebih pintar ya tentang hal-hal ilmu kemistikan atau kegaiban seperti itu. Kalau memang lebih enaknya barangkali bisa melihat ke sana atau bagaimana, mungkin ya itu lebih baik, kita bisa ngobrolnya lebih tahu, cara ini. Itu pemirsa ya, Ustaz sudah berbincang-bincang dengan warga ya. Kang Dodi, gimana untuk pembuktiannya? Kita melakukan uji nyali, siap Kang? Siap. Ya, kita tinggal beberapa menit ya sama tim, sama Kang Ustadz, kita mantau aja di kejauhan Kang Ustadz ya. Iya boleh. Ya, kita buktikan dengan warga setempat apakah benar, biar tidak terjadi salah pahaman tentang makhluk-makhluk gaib ya Kang Ustadz ya. Oke, kita menuju ke lokasi lagi ya. Oke, pemirsa. Siap Kang? Siap. Kita uji nyali ya. Siap. Hadir. Ayo hadir. Hadir. Ya, hadir. Ya pemirsa ya, sebelum kita uji nyali kita di sini dulu, kita lihat lokasinya ya. Hadir. Sini banyak pohon-pohon dan sananya gelap kali ya. Nah, tadi di sini nih ada yang saya ngeliatin nih, larinya kemana? Ya. Larinya kemana atau ya? Gerak sendiri nih pohon nih. Tadi di daerah sini nih pemirsa ya, di mana? Ya. Oke, sebelum penampakan kita lanjut ke uji nyali ya. Oke, ikutin terus Adventure Official. Bisa, kita sudah di satu tempat ya, udah kamera on stay ya. Ya siap, di sini kita Kang Dodi siap uji nyali, siap. Oke Kang Dodi. Ya. Oke Kang ya, siap. Siap ya Kang ya, kalau nggak tahan lambaikan tangan ya. Ya. Oke, kita tinggal di sini 15 menit atau 10 menit.
capek. Oke, berarti sudah ada ya Kang ya. Sudahi aja ya. Ini aja. Ya, Jadi, untuk uji nyalinya. Ya, ada ini Kang. jadi saya kira memang belum kelihatan nih tadi ya. Belum kelihatan seperti makhluk-makhluk yang tadi diceritakan. Jadi benar adanya bahwa sumur tua ini adalah memang sumur yang sudah tua. Kalau menurut tadi pandangan saya sih ada sedikit kayak ada batu atau apa itu ya, suara. Itu kemungkinan itu dari ini Pak, untuk dari apa, burung yang bawa ini itu Pak, apa, makanan Kelong ya? ya itu ya, jatuh sehingga pas kena ini mungkin jadi takut. Bahkan tadi juga saya dengar ada dua suara yang kurang mungkin itu masih normal dalam arti mungkin dari apa yang orang sini bilang lalai itu codot ya, Codot. kalong itu sambil bawa makanan pergi dari mana jatuh di sini. Jadi kalau saya rasa memang kalau sumur tua ini hanya mitos ya. Berarti mitos ya. Mitos. Jadi karena memang ya sekarang siapa orang yang nggak takut kalau pas malam ya jalan sendiri, kebetulan ada tikus lewat atau bangkok kodok dia lompat, ya pikirannya Ya. nggak kemana-mana. Kalaupun tadi Pak Jadi, Dodi itu tadi seperti itu karena mungkin terlalu lama jongkok ya, jadi si darah itu juga alirannya kurang lancar. jadi berat ya. Apalagi ditambah sekarang dingin suasananya gitu. Saya kira begitu ya Hobi ya. Jadi insya Allah ini sumur tidak ada apa-apanya, dan memang ini sumur hanya sebatas luka yang memang tidak bisa sumur terus dirawat dengan sampah awalnya dan diamankan dengan pakai bis sampai sekarang. Jadi itu aja, memang sepertinya aman di sini di wilayah ini. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kesan-kesan gimana Pak Dodi? Jadi gimana Pak Ustadz? Saya kira cuma itu saja. Jadi kembali lagi bahwa setan tidak akan pernah berhenti untuk selalu dan senantiasa menggoda umat manusia dalam rangka menjerumuskan kita semua ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu saja keterangan dari saya bahwa sumur ini mungkin silakan dia tadi dikasih tahu Pak RT-nya ya bahwa ini sumur tidak ada apa-apanya. Itu karena memang sudah tua, terus di sini juga penerangannya kurang, jadi itu yang membuat suasana lebih apa ya, lebih mistik, lebih apalagi gitu, lebih serem ya. Jadi Oke. ya cuma itu aja Oke. Kak Ane. Terima kasih Pak Ustadz, Kang Ustadz ya. Ya, pemirsa sampai di sini dulu ya penjelajahan dari Adventure Official dengan perjalanan misteri ya. Ikutin terus episode-episode berikut tentang wisata dengan Adventure Official. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.